Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini Pak, saya kan perkenalkan Pak, nama saya di sini guru PPKN Pak. Begini, saya kan masih muda, ada tuh masih bergejolak emosinya Pak. Kalau lihat siswa yang, nah sekali anak saya Pak, saya banyak main di telinga itu. Saya begini Pak, mau minta setidaknya panduan dari Bapak supaya saya punya pegangan kayaknya menurut Pak Asad itu normal-normal saja kalau saya begini ke siswa. Jangan sampai saya begini kan itu anak datang orang tua yang mengaku itu tidak ada pegangan sebagai guru ini, ada guru yang bisa muridnya. Jadi Pak singkatnya saya mau minta bagaimana standarnya. Oh, guru itu begini saya sama itu bisa dikatakan nanti menyiksa. Iya Pak, dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita bisa lancar, bisa nyaman dan lain sebagainya. Insyaallah. Bapak Kadabis ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan. Ini kan masalah kalau lalu kan di K13 muatan lokal itu masuk dalam mata pelajaran sama kayak yang di kurikulum Merdeka ini ada. Cuma di kurikulum Merdeka ini adalah sifatnya penambahan jam dari guru kekurangan ditambahkan 1 jam. Artinya dia muatan lokal sekarang terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, jadi persoalan macam lalu kan muatan lokal bahwa apa yang menjadi kearifan daerah itu harus ada, berarti muatan lokalnya harus disesuaikan bupati lalu. Nah itu kendalanya kami lalu tidak ada. Masalahnya kan kita yang potensi bahari Pak di sini. Ya makanya itu salah satu kendalanya di muatan lokal. Dan mudah-mudahan barangkali saya tidak tahu bagaimana ketika diintegrasikan di mata pelajaran, barangkali ada guru yang kekurangan jam ditambahkan 1 jam untuk muatan lokal itu. Artinya untuk ini tadi muatan lokalnya supaya kearifan lokal itu juga bisa terpenuhi. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ada 2 versi. Apakah kurikulum ini kita formalkan dalam bentuk kebijakan? Nah, saya belum bicara itu. Tapi kalau dalam internal sekolah itu dia masukkan ke dalam penguatan kurikulum satuan pendidikan SMA 1, karena sekarang wajib sekolah itu punya kurikulum satuan pendidikan. Nah, apakah dia diintegrasikan ke semua mata pelajaran yang notabene-nya sifatnya tematik, atau dia berdiri sendiri dalam ekstrakurikuler? Nah itu tentu Bapak silahkan berdiskusi. Tapi substansinya, tolong ini titipan Bapak Gubernur. Jadi saya sudah berani itu. Bagaimana kita perkenalkan kepada peserta didik bahwa pemerintah kita itu muaranya ke sana nanti untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena kita membangun SDM dan itu melekat pada karakteristik kita dalam pengembangan anak, edukasi anak, supaya anak mencintai daerahnya dengan injeksi dan cara kita yang kita lakukan. Dia merasa cinta dengan daerah, dengan lingkungannya, dengan Lumbung Selatan, gitu kan? Nah, dengan penguatan yang kita lakukan. Nah, itu tinggal dipikirkan ya bagaimana teknisnya, karena itu masuk ke ranah tujuan instruksional. Tapi jangan lupa, itu nanti hidup ketika dia munculkan tema. Misalnya tema pohon. Ada pohon, katakan pohon di sini tidak ada di tempat lain. Oke, itu jadikan tema. Panggil guru biologi, jadikan pohon ini, karena ini namanya lokal dan orang tuanya, ada orang tua yang menamakan. Tugas kita adalah memodali anak-anak dengan strategi inquiry. Guru biologi ya, silakan cari di masyarakat dengan tugas kalian. Kenapa? Siapa yang menamakan pohon? Misalnya, nah, pohon. Berarti ya secara langsung kita tidak mengajari anak kita hanya mengumpankan anak itu agar mencari informasi tentang pohon itu. Dia akan belajar sendiri bagaimana tekniknya untuk bertanya sama orang itu, karena dia sudah masuk dalam tahap dewasa, jadi remaja pra dewasa, iya kan?
Nah, tugas kita sebagai pendidik atau guru hanya mengumpankan cara yang dimaui oleh guru-guru tadi, sehingga output dia untuk berpikir kritis itu jalan. Jadi berpikir kritis itu bukan karena dia merong, tidak. Berpikir kritis itu adalah mempertanyakan sesuatu hal pada hal itu, sehingga hal itu dia bisa korek informasi. Oh, ini pisang tornado. Pisang tornado ya. Siapa yang menamakan? Siapa yang menciptakan pisang tornado? Sehingga dia dinamakan tornado. Apakah berasal dari daerahnya? Dan siapa yang menang? Kan itu panjang ceritanya. Nah, panjangnya cerita itu sesungguhnya kita di sektor pendidikan punya literasi tentang pisang tornado itu dalam bentuk dokumen. Itulah disebut local wisdom. Oke, persoalannya sekarang kita mau memperkenalkan itu di mana? Sekarang tentu di dunia digital. Berarti kita masuk ke fase berikutnya lagi, belajar digital. Bagaimana kita memanfaatkan YouTube, bagaimana kita memanfaatkan TikTok. Oke, Dempoh tadi kita bicara. Nah, silakan bicara, ibu guru TikTok ya, dengan penemuanmu tadi. Tak, nama besar live, selesai. Artinya proses yang kita lakukan dalam dinamika proses belajar tadi itu menciptakan karya inovasi masuk dalam digital yang juga dimaui oleh kurikulum. Karena itu digital masuk menjawab semua dengan action yang kita lakukan tadi. Nah, problemnya adalah ternyata sahabat-sahabatku sekalian, termaksud yang di tempat-tempat lain, tidak meliterasi diri kita dengan perkembangan teknologi itu. Sehingga yang ada di TikTok dan YouTube itu selama ini yang membanjiri adalah persoalan personifikasi, bukan persoalan edukasi. Kan? Nah, kita kritik itu. Tapi itulah, kita tidak boleh putus asa dalam hal itu. Kita terus bekerja sama sebagai pendidik, sebagai guru untuk peka terhadap itu. Dari persoalan tadi Ibu Wakasek ya. Nah, sehingga lahir sebuah konsep pembelajaran kurikulum nasional berbasis kurikulum daerah pada satuan pendidikan bla bla bla. Pembelajaran tematik biologi tadi itu contohnya, fisika tinggal kita cari fisika. Kalau kita mau ukur kadar panas, kita tinggal aja ke jembatan penyeberangan tadi. Wow, bulan termometer. Karena kelas itu jangan mengartikan kelas itu fisik, nggak ada lagi. Kelas itu dalam kurikulum Merdeka adalah semua ruang lingkup kita di sekitar sekolah ini kita jadikan kelas. Karena yang dimunculkan itu adalah saintifik, kita ilmuwan. Jadi jangan berpikir Unpad, Unisdi itu tempatnya ilmuwan dah begitu. SMA 1 Bungkus Selatan tempatnya para ilmuwan gitu. Bisa kita bangun paradigma itu ya dalam konsepsi 5 tahun ke depan, sehingga 5 tahun ke depan itu 9 berani ini sudah anak-anak sudah menghargai kan itu nah, anak-anak sudah itu membaca pola itu. Anak-anak sudah memahami sehat, tidak bergaul dengan hal-hal yang dilarang dan minuman itu. Nah, pekerjaan kita adalah meningkatkan optimisme itu dengan meningkatkan 9 berani ini dengan tujuan pembangunan karakter ya. Karakter itu hal yang terdalam dalam diri yang kita nanti imbaskan ke peserta didik kita, bahwa mereka proses yang dominan itu karakter selain pengetahuan. Jadi 2 unsur manusia ini, 2 akalnya dengan hatinya. Itu tugas. Makanya pilihan guru ini pilihan berani. Kita masuk ke jadi guru itu orang-orang berani memilih itu. Kenapa? Karena memoles kehidupan menjadi damai, menjadi nuansa penuh cinta, kasih sayang. Karena agama itu outputnya, kan?
Surga kan menceritakan kebahagiaan. Siapa yang beriman, siapa yang baik, maka dia dihadiahkan surga yang hijau tanamannya dan ada bidadari di situ. Nah, pertanyaan rumah perempuan, ya perempuan bidadari juga. Jadi tidak ada lagi hukum jenis kelamin di surga. Semua manusia. Kira-kira begitu ya? Nah, kita berinfoknya gitu. Nah, begitu kira-kira penanya Pak Kapten, silakan. Ini kita tidak mencampur kebijakan tertentu dengan kita hanya memberi semacam spirit untuk diskusi bersama bagaimana kita mengambil pola jalan lain dalam proses pemutuan peserta didik kita ini. Karena kita diperhadapkan pada tantangan tentu Bapak Ibu sudah tahu semuanya apa tantangannya. Baik, karena ini anak muda biasanya begitu dan itu bisa tolerir, tapi saya mau kasih kiat. Mendidik itu adalah menumbuhkan rasa cinta, ya. Karena cinta itu ketika orang bermain-main dengan cinta, maka dia yakinlah dia masuk ke kecewa, amarah, pasti itu. Iya, pasti. Kenapa ada itu? Karena itu sebagai pemantik munculnya cinta. Ya. Kedua, proses yang Bapak lalui itu tidak akan terulang lagi karena itu sejarah. Hari ini Bapak tampilin itu tetap sejarah pahit. Buat duka terhadap dia. Jadi kita kenal kekerasan dia, duka dia tangga tidak. Nah, bagaimana caranya? Satu saja caranya, bermainlah dengan kasih sayang. Jadi kalau ada anak laki-laki misalnya dia anting-anting, jangan tegur, bergaul lah dia. Jadi guru-guru yang laki-laki, yang muda harus juga bisa memahami bahasa gaulnya mereka. Nah, makanya jangan hanya kita bicara konsep, tapi kita juga bergaul sama kelompok-kelompoknya. Karena mereka ini merasa nikmat, mereka sambil meneliti perilaku. Karena Bapak BPKN kan, Bapak munculkan, Bapak ambil satu topik dari pergaulan mereka. Misalnya yang menjadi istilah mereka apa ya? Rocken, bahasa 3 jam apa ya? Metal. Kata-kata metal ya? Metal. Nah, metal di sini mungkin istilahnya lain juga. Apa bahasa lokalnya? Nah, tarik itu sebagai tema. Toh, buat tulisan terkait itu. Rangkaikan dengan konsep pengetahuan Bapak PPKN. Di mana masuknya? Baru dalam. Pasti Bapak ketemu dengan ilmu psikologi. Masuklah bagaimana menghadapi gejala sosial yang begini. Karena anak tadi itu adalah pasti diakibatkan oleh gejala sosial. Ada temannya ikutan, sehingga dia mau membekali dirinya untuk melakukan inti disiplin di sekolah. Dan guru, silakan guru ya, dengan pertanyaan bagus tadi, berarti kita tidak cukup membekali kita dengan pengetahuan kita. Kita harus bekali diri kita dengan ilmu psikologi. Mungkin tidak diajarkan di SD, tapi kita harus mengajari dan meliterasi diri kita. Mulai hari ini ilmu itu sangat bagus, ilmu kejiwaan. Pertama kita terhibur, kedua kita tidak makan hati. Iya, yakin ya. Kedua tidak makan hati. Karena ilmu itu asik, ilmu itu menjiwai. Kan inti kehidupan ini kan kasih sayang saja. Kalau dia person itu cinta. Kalau saya dengan tanah itu kan bendera saja kita tanah air, saya kan.